Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini, mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan yang tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk 1 minggu sudah kami lewati. Bapa, kami berdoa jika dalam 1 minggu yang sudah kami lewati, ada dosa-dosa yang kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak, lewat perkataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Ampunilah ya Tuhan jika kami belum memberitakan Injil. Ampunilah kami jika kami belum dengan sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Dan kami berdoa bila Engkau memberkati khususnya untuk setiap kami yang datang dengan suatu penyesalan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Bila Engkau mengampuni dan Engkau memberikan berita anugerah kepada setiap kami. Sekalipun dosa kami merah, akan diputihkan seperti bulu domba. Kami berdoa bila Engkau memberkati bahwa kami sungguh-sungguh diberikan satu anugerah yang besar untuk menyapa Engkau lewat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan menilik hati kami dan Engkau mengampuni sesuai dengan kehendak-Mu. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Begitu besar kasih Allah bagi manusia,
sehingga Ia rela mengutus Yesus untuk menebus kita manusia berdosa. Karena itu, mari kita mau memuji, menyembah dan meninggikan Dia. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia telah mengalahkan maut dan bangkit menyelamatkan kita semua. Mari dengan bertepuk tangan kita bersorak memuji Tuhan. Allahku dahsyat.
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita ulangi pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun ketika kita memiliki hati yang benar dan mau sungguh-sungguh mengikut Dia, maka anugerahnya yang akan memampukan kita untuk menjadi hamba-Nya yang berkenan selalu. Mari kita membawa hati dan penyembahan menyambut firman Tuhan. Bersama kita pujikan, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati
Yesus makin bertambah. Jemaat saya undang berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang begitu indah Kau berikan bagi kami dalam minggu ini. Kami bersyukur jika Kau memberkati kami setiap pagi dengan berkat-berkat secara jasmani maupun rohani. Dan tibalah hari ini di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan tegurlah apa yang salah. Arahkan kami ke jalan-Mu dan pimpin kami untuk tambah hari, tambah punya iman yang otentik, yang tulen, yang asli di hadapan Tuhan. Dan berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, silakan saya minta salami sebelahnya dulu ya. Biasakan jemaat Elion. Oke, silakan duduk ya. Oke. Ya, sisanya nanti pulang aja ya. Biasakan jemaat Elion yang pertama adalah senyumlah kepada orang lain sebelum orang itu senyum sama kita. Amin. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Jadi artinya be polite ya. Yang kedua, ulurkan tangan dan shake hand sebelum orang lain itu shake hand dengan saudara. Ya. Dan yang ketiga, selalu berpikiran positif. Oke, coba ulangi. Ini dapat hadiah nih kalau bisa ini ya. Yang pertama apa? Jemaat Elion harus senyumlah sebelum orang senyum. Yang kedua, yang ketiga, berpikir positif. Oke, kenapa? Karena sekarang gereja yang demikian sudah langka. Ya, banyak kali orang itu kadangkala karena kesibukan, lalu kemudian masing-masing sendiri begitu ya. Nah, oleh karena itu setiap kali ada kesempatan saya selalu ajak saudara untuk memperhatikan sebelahnya ya. Nah, puji Tuhan, minggu ini saya akan mengajak saudara mengupas satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-11, Bapak Ibu ya. Lukas 11 ayat 37 sampai 52 ya. Jadi sebenarnya ini ada dua khotbah ya, tapi karena ini satu kesatuan, saya jadikan satu saudara ya. Jadi judulnya adalah
panggilan menghidupi iman yang otentik ya. Panggilan untuk menghidupi iman yang otentik. Kalau sudah mendapatkan, kita baca Lukas 11 ayat 37 sampai 52 ya. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama dalam. Oh ya, kalau Anda bawa Alkitab Mandarin juga enggak apa-apa ya. Kalau yang bisa baca bersama-sama dengan saya ya. Kita akan baca mulai ayat 37. 1, 2, 3. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Ia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Panjang ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang tiap hari masih rajin baca firman Tuhan? Angkat tangan. Astaga, sedikit sekali ya. Oke, mulai besok harus belajar ya baca firman Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, ada sebuah lagu ya yang dulu saya sangat senang. Judulnya Dunia Ini Panggung Sandiwara. Siapa tahu lagu itu? Karangan dari seorang yang bernama Ahmad Albar. Pernah dengar lagu itu? Dunia ini panggung sandiwara. Tahu lagu itu? Oke, sisanya nyanyi sendiri nanti ya. Saya berpikir dan saya merenungkan ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Tanpa sadar kita dalam budaya Indonesia dibesarkan dari kecil itu untuk tidak menjadi diri kita. Contoh, kita diajarin kalau kamu ke rumah orang, selapar apapun kamu, waktu orang tanya, kamu sudah makan? Kamu jawab, sudah. Padahal perutnya krok gitu ya. Betul? Ada yang diajarin begitu? Ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya kamu ke rumah orang, ngisi-ngisini mama, mungkin mamanya ngomong ya. Pokoknya kamu ditawarin apa saja kamu nolak, enggak usah ambil, ya. Nah, sampai suatu saat saya lihat sebuah video di TikTok ya.
Jadi kisahnya suami istri baru menikah, lalu si pihak suami ini sedang ada pesta atau kumpul keluarga. Nah istrinya ini pengen sekali makan, ada satu makanan di meja. Lalu gimana caranya? Kan itu semua keluarga suami kan sungkan, kalau makan banyak itu kan dibilang rakus. Tahu caranya gimana? Dia panggil suaminya, dia bilang, kamu nanti, kamu pura-pura nawarin aku. Ini lo makan. Terus aku nanti nolak-nolak, aku udah mau. Tapi kamu paksa terus. Nanti waktu kamu paksa yang ketiga kali, tak ambil, tak makan nanti. Jadi skenarionya begitu. Dan ketika itu betul, kan kumpul keluarga satu meja besar gitu. Lalu suaminya menjalankan skenario yang diperintahkan oleh sutradara itu ya. Lalu dia bilang, ini loh enak sekali nih kamu coba. Aku udah mau kok, aku udah mau. Kamu coba, aku udah mau. Sampai nolak 3 kali, ya enggak mau. Lalu tangannya ambil terus langsung makan begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya jadi berpikir, kondisi yang demikian membuat kita kadangkala tidak heran. Kita itu tidak menjadi otentik. Kita tidak menjadi apa adanya, karena budaya yang mempengaruhi kita. Itulah tidak heran kenapa dalam pengalaman saya pelayanan ya dari tahun 97 saya melayani Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah salaman sama jemaat, apa kabar? Ada yang ngomong, kabarnya kurang baik Pak. Itu jarang, ada tapi jarang. Selalu saya salaman, apa kabar? Luar biasa. Ya, artinya apa? Hidupnya itu lancar, hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya. Firman Tuhan pada pagi ini ingin mengatakan bahwa jadi orang Kristen, iman kita itu harus otentik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, otentik itu artinya apa? Asli, tulen. Ya, artinya menjadi apa adanya. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa orang yang hidup otentik biasanya dia hidup di dalam kebenaran. Makanya ada statement mengatakan demikian. Orang yang hidup benar adalah orang yang paling tenang dan bahagia hidupnya. Mungkin saudara bisa setuju, bisa tidak ya. Tapi mengapa tulisan ini muncul? Karena penulis ingin mengatakan begini saudara ya. Kalau orang itu hidup dalam kebenaran Tuhan, dia tidak menyimpan dosa-dosa, dia tidak menyimpan kesalahan-kesalahan. Jadi siapapun yang akan mengungkit masa lalunya, dia tidak takut. Ya, ada sebuah stiker yang mengingatkan, if the evil remind you about your past, ya, jika iblis itu mengingatkan kepadamu masa lalumu, ya mungkin kau dikatakan kamu dulu pemabuk, kamu dulu penipu, kamu dulu penjina, kamu dulu itu adalah pengkhianat. Lalu dikatakan remind him about his future, ya. Ingatkan setan kepada masa depannya, yaitu apa? Dalam kitab Wahyu dikatakan iblis itu akan diikat, kemudian akan dihancurkan, ya. Jadi kalau iblis selalu mengingatkan kita masa lalu kita, maka ingatkan iblis akan masa depannya, bahwa dia ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Itulah kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau orang yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan, maka orang tidak bisa mencari kesalahan-kesalahannya. Semakin dia dikorek, dia tidak takut. Kenapa? Karena aku hidup benar, ya. Nah beberapa waktu ini dalam pemilihan kabinet ya, ada dikatakan bahwa track record begitu ya. Banyak menteri-menteri dan ada beberapa yang dipilih saudara, punya track record yang dulunya kontra dengan apa yang dia pegang. Ada yang sekarang memegang misalkan berbicara mengenai sertifikasi halal, dulunya dia menentang. Ada yang memegang HAM tapi dulunya dia sangat-sangat vokal berkaitan mengenai HAM, contohnya begitu ya. Artinya bahwa rekaman jejak ini tidak bisa hilang, ya. Kalau orang itu dulu pernah tidak benar, maka dia akan diungkit sehingga apa? Itu akan menjatuhkan dia. Sama saudara, ketika kita ikut Tuhan, kalau orang tuh hidupnya benar, dia tidak takut. Kenapa? Dia tahu bahwa dia bersandar kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia melakukan firman Tuhan. Sehingga hidupnya akan tenang. Bukan hanya tenang, dikatakan dia akan bahagia, sukacita, ya. Makanya saudara, jadi orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Tapi hidup benar tidaklah mudah, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Lukas 11, konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang dijamu oleh orang Farisi, ya.
Dan Alkitab mencatat di mulai ayat yang ke-37, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, menurut saudara, ini masalah besar apa masalah kecil? Kalau orang itu tidak cuci tangan, yang rugi siapa? Pernah enggak Anda ngusir tamumu hanya karena dia enggak cuci tangan? Enggak ya. Nah, itu namanya orang apa? Orang kurang kerjaan ya. Sama orang Farisi ini. Waktu Yesus diundang masuk ke rumahnya, kalau menurut tradisi Yahudi, kalau saya mengundang seorang tamu, apalagi itu tamu agung, yang pertama akan saya lakukan adalah waktu dia masuk, saya akan sambut dia. Step yang kedua adalah saya akan membasuh kakinya. Saya suruh pelayan untuk membasuh kakinya atau dia basuh sendiri. Saya akan menyediakan tempat pembasuhan. Bukan itu saja, step yang ketiga, saya akan mencium dia dan sebelum mencium saya akan mencipratkan itu minyak harum ya, minyak wangi ya. Kemudian mencium lalu mempersilahkan masuk. Dan ini tidak dilakukan oleh orang Farisi itu. Dan kemudian dipersilakan diduduk, biasanya kalau orang Yahudi, kalau mengundang orang khusus, akan ada tempat spesial bagi dia. Artinya apa saudara? Dalam bagian ini step-step itu tidak ada. Itu berarti kita sudah menangkap, orang Farisi ini mengundang Yesus sebenarnya bukan untuk menjamu, tapi untuk apa? Untuk nyembelih dia. Arti bahasa kasarnya itu ya. Ingin mencari-cari kesalahannya. Makanya waktu Yesus makan, saya yakin kalau itu didramakan lucu ya. Pasti semua orang Farisi matanya begini. Jadi Yesus setiap geraknya itu diperhatikan. Dan betul, Yesus waktu itu tidak cuci tangan. Nah, pengadilan dimulai. Lalu mereka tidak terima ya. Padahal kalau saudara lihat di dalam Taurat atau di dalam hukum itu tidak ada sebenarnya ketentuan itu. Ya, tapi itu tradisi yang diturunkan generasi demi generasi. Tapi itu dijadikan sebagai pembenaran untuk menghakimi Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah hal ini juga yang akhirnya menjadi satu cikal bakal di mana Yesus kemudian memberikan satu teguran ya. Nah, kalau saudara membaca bagian firman Tuhan ini berisi ada 4 teguran yang Tuhan berikan ya. Teguran yang pertama itu bersifat umum, yaitu mengenai integritas, dan 3 teguran lainnya itu spesifik berkaitan mengenai kemunafikan, kemudian belas kasihan, kemudian tentang kesaksian hidup ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau saudara perhatikan di sini, ini bagian yang kita akan lihat satu persatu ya. Nah, dalam teguran yang pertama, di situ dikatakan di ayat 39, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saya mau tanya, siapa di sini yang biasa cuci piring? Oh iya, ada istilahnya Bani Korah. Tahu Bani Korah? Sing Korah-Korah itu loh. Ya, kalau kami dulu di saat itu di seminari ada namanya Bani Korah. Bani Korah itu artinya kelompok yang khusus cuci piring, Korah-Korah ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita cuci piring, permisi bertanya ya. Luarnya dulu atau dalamnya dulu? Ada enggak orang cuci piring di luar dulu? Sabuni sing di luar. Terus dalamnya itu dibiarno. Ada enggak? Enggak ada. Kalau Anda cari istri, terus dia model cuci piringnya begitu, Anda harus pikir 1000 kali ya. Kenapa? Berarti enggak beres itu, something wrong itu ya. Misalkan dia cuci piring, ini bekas rendang ya. Dia sabunin luarnya berjam-jam. Terus luarnya, terus dalamnya tetap. Habis itu sudah dibilas terus ditaruh. Nah saudara, ini gambaran apa maksudnya? Maksudnya begini saudara, orang Yahudi itu punya satu intensi atau suatu kebiasaan, suka mementingkan penampilan secara lahiriah. Ya, tadi saya godain Kak Nesin ya. Kak Nesin kan tadi ngobrol-ngobrol dengan saya. Waktu mau duduk itu dia sempat-sempatnya kan di kantor saya ada kaca besar. Dia sempat-sempatnya ngaca-ngaca baru duduk. Saya bilang, ini mau ngomong apa mau ngaca ini ya? Sempat-sempatnya ini saya godain dia. Jadi artinya kadangkala kita kalau lihat kaca itu apa ya?
tidak kuat begitu ya. Poinnya adalah kita terbiasa untuk mementingkan apa yang nampak ya. Pasti semua tadi sebelum berangkat bercermin enggak? Oh, lebih dari 1 kali, amin. Di rumah berkali-kali. Waktu turun mobil masih lihat cermin? Enggak. Oh, pantesan kok ginjunya rada gitu ya. Misalkan. Pasti kadangkala juga lihat ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita mau kelihatan bagus dan rapi. Nah, saudara, sama orang Yahudi itu kalau mereka dikatakan mereka itu suka mementingkan sesuatu yang di luar. Tapi dilanjutkan apa, saudara? Dikatakan bahwa mereka itu hanya mementingkan praktek agamawi, ya, itu gambaran daripada membersihkan bagian luar. Jadi mereka ingin selalu tampak baik, seolah-olah mereka orang yang saleh. Ketika mereka itu membaca kitab, mereka selempangkan itu, ya, kemudian di tikungan-tikungan jalan mereka baca, ya, kemudian kalau puasa itu mukanya dibikin seperti sedih dan kemudian seperti orang yang lemas begitu ya. Artinya mereka mempertontonkan praktek agama mereka, namun tidak menghidupinya. Nah, ini yang berbahaya, saudara ya. Kalau orang hanya praktek tapi tidak menghidupi, lama-lama itu bisa menjadi orang yang dikatakan nanti ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang tidak kalah pentingnya di situ dikatakan apa? Yang di dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Kata kejahatan ini meaningnya adalah dia itu dalam kehidupan mereka bermasalah dalam moralnya, integritas moral. Jadi besar kemungkinan mereka seolah-olah mempraktekkan keagamaan, tapi di lain sisi kehidupan moralnya itu tidak benar. Saudara, saya mau tanya, kira-kira banyak ada itu terjadi dalam masa sekarang? Banyak, saudara. Yang seperti saya pernah sharingkan, ya, ada orang yang melayani Tuhan, tapi salah satunya mereka itu saling berselingkuh satu dengan yang lain. Bahkan teman saya seorang konselor hamba Tuhan, dia pernah cerita, aduh man, kalau aku cerita ke kamu, kamu akan jijik. Dan kamu pasti tahu gereja mana, karena gereja ini besar di Surabaya. Kok bisanya, katanya, worship leader selingkuh sama singernya. Terus singernya selingkuh sama singer lainnya. Terus pemain musiknya itu gay. Kok bisa mereka itu saling itu, dan di lain sisi tiap minggu itu bisa di mimbar dan nangis-nangis. Seolah-olah mereka itu beribadah dan menyembah Tuhan. Maaf saudara, bukan berarti saya ingin menghakimi, tapi poin saya adalah, bisa tidak manusia itu menjadi demikian? Artinya split personality ya. Kalau hari Minggu, karena gini loh saudara, saya sudah pernah sharing di tempat ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah melayani sepasang anak pemuda yang mereka itu tidak menikah dan tinggal bersama. Lalu mereka minta saya ke rumahnya untuk mendoakan. Lalu saya tanya, apa yang perlu saya doakan? Lalu dia curhat, Pak, sebenarnya ini bukan istri saya. Loh, maksudmu? Iya, saya ketemu ini di diskotik katanya. Ini adalah istrinya orang, masih muda juga ya. Jadi ceritanya, ini istri orang lagi galau, lalu main ke diskotik, kemudian mereka ketemu dan dibawa pulang. Dan sejak hari itu tinggal bersama. Lalu dia mengatakan demikian, Pak, kami mau didoakan karena kami tidak merasa sukacita. Saya bilang, apakah kamu ke gereja? Oh iya Pak, tiap minggu kami ke gereja. Wow. Tiap minggu ke gereja, dan dia mengatakan waktu dengar firman Tuhan kami sangat-sangat senang, waktu memuji Tuhan kami senang, tapi waktu kaki kami melangkah keluar dari gereja kami merasa susah kembali. Kenapa? Karena kami sadar kami sedang berzina. Lalu ketika saya berkata demikian, saya bilang, satu hal yang kalian pernah dan perlu lakukan yang pertama adalah bertobat, saya bilang. Engkau tidak bisa dalam sepersekian waktu engkau seolah-olah hidup dalam dosa, kemudian di hari Minggu engkau hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin. Engkau seperti ini dikatakan apa? Seperti cawan yang di luarnya bersih, tapi di dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Ini gambaran daripada kehidupan yang seolah-olah ingin memanipulasi Tuhan. Nah, ini hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita di lain sisi
seolah-olah nampak rohani, tapi di lain sisi kita penuh dengan rampasan dan kejahatan. Ya, ini berbicara mengenai integritas moral ya. Lalu apa solusinya? Di ayat yang ke-41 dikatakan, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu ya. Nah, solusinya yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah kamu harus mengevaluasi hatimu. Kenapa saudara? Karena kata sedekah ini berbicara mengenai apa? Orang itu kalau mau memberi seseorang itu pasti ada gerakan hati. Waktu orang tergerak untuk memberi seseorang, itu pasti ada gerakan hati. Nah, gerakan hati itu berbicara mengenai otentik, tulus, tulen. Satu gerakan yang dari hati. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan, kalau kamu mengerti kebenaran ini, maka ketika kamu benar-benar melakukan itu dari hati, seperti orang yang memberikan sedekah, maka pelan namun pasti imanmu itu akan otentik, dan iman yang otentik akibatnya akan apa? Batinmu akan menjadi bersih dan hidupmu akan menjadi tenang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dulu pernah hidup dalam kegelapan. Saya pernah menjadi bandar judi, ya. Saya pernah sharing di sini ya. Saya dulu pernah menjadi agennya SDSB. Saudara tahu SDSB? Sumbang. Oh, tahu ya? Oh. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Siapa yang tahu itu? Pasti tahu ya? Oh, Pak Paulus juga tahu ya. Kita seumur soalnya ya. Saya masih ingat dulu saya bandarnya, saudara. Saya pasang nomor, ya lucu sekali. Malamnya saya ikut persekutuan doa. Dan saya berdoa, Tuhan kasih saya kena 4 angka Tuhan. Dan hari Minggu saya melayani sebagai ketua remaja. Paginya saya sebagai guru sekolah minggu. Jadi kalau saya buka stand SDSB itu orang beli, kalau ada orang gereja saya masuk. Tapi kalau tidak ada orang gereja saya keluar. Sampai satu kali saya kapok dan bertobat ketika buku rekapnya itu hilang. Jadi buku rekap itu kalau hilang, kalau ada sampai orang kena, saya harus ganti. Ya sesuai hitungan, kalau kena 4 angka ya bayar 4 yang kelipatannya begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika itu saya takut sekali karena saya harus mengganti sejumlah uang begitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu tidak ada yang kena dalam buku yang rekap yang hilang itu, dan kemudian saya menyatakan stop, saya tidak mau lagi. Artinya saudara, sangat mudah bagi kita, minggu kita beribadah, tapi di hari-hari lain kita melakukan tindakan dan perbuatan dosa. Itu gampang sekali bagi manusia. Kenapa? Karena kita sudah terlatih untuk apa saudara? Untuk seolah-olah mendramakan hidup kita. Itulah manusia. Nah karena itu tidak heran Tuhan begitu mengecam orang Farisi. Tuhan begitu keras, dikatakan celakalah, celakalah. Ini keras sekali saudara ya. Saudara pernah marahin orang celaka? Pernah? Tidak pernah kan? Celakalah, celakalah. Bahkan dikatakan bodoh. Keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poinnya adalah Tuhan ingin katakan, selidiki hatimu. Apakah engkau percaya Tuhan melakukan imanmu dengan otentik, dengan bersumber dari hati, dan bukan sesuatu yang hanya dipertontonkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, teguran Tuhan adalah apa? Di ayat yang ke-42, 43 dan 44. Ini berkaitan mengenai hipokrasi atau kemunafikan. Yesus menegur di situ di ayat 42 dikatakan apa saudara? Saya bacakan untuk saudara ya. Dikatakan demikian. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi ceritanya orang Yahudi ya, saking taatnya bayar persepuluhan. Sampai ini kan kalau sudah selidiki ya, ada istilah selasi, inggu dan segala jenis sayuran. Jadi sampai yang herbal-herbal itu pun masih dipalak 10%. Ya, apapun dikasih 10%. Jadi saking mereka itu begitu taat membayar persepuluhan, semua di 10% kan gitu ya. Tapi meskipun melakukan itu, tetapi mereka mengabaikan yang paling penting, yaitu apa? Keadilan dan kasih Allah. Artinya begini saudara,
mereka itu seolah-olah tidak mempedulikan lingkungannya. Lihat orang susah, ya biarno. Lihat orang membutuhkan, ya biarno. Kenapa? Karena mereka hidup hanya untuk dirinya, melakukan ibadahnya. Sehingga dia lakukan itu hanya sebagai satu kebiasaan dan untuk menutupi hati nuraninya, ya, supaya membuat dia tenang. Dan bukan itu saja, ayat 43 dikatakan apa, saudara? Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Nah, siapa yang duduk paling depan? Duduk di depan katanya, ya. Nah, tapi dikatakan apa? 43. Sebab kamu suka duduk di tempat depan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Artinya ini berbicara mengenai dia itu suka statusnya dihormati, tapi dia tidak hidup dalam status itu. Makanya di ayat 44 dikatakan demikian, ya. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Di Alkitab ada dua istilah. Yang pertama adalah kubur yang dilabur putih, karena pada zaman itu kubur itu kenapa dikasih kapur warna putih, supaya orang itu tidak tersentuh. Karena hukumnya kalau menyentuh kuburan itu adalah sesuatu yang, ya, kalau dalam istilah mereka ada tidak kosher atau tidak halal begitu, ya, menjadi najis, ya. Itulah kenapa dilabur putih supaya orang menghindari, ya. Tapi dalam istilah yang kedua di sini adalah kubur tanpa tanda. Apa meaningnya? Meaningnya di sini adalah ini berbicara mengenai orang yang artinya keberadaannya itu useless, tidak ada maknanya. Seperti kuburan yang diinjek-injek, orang tidak tahu di situ ada kuburan. Artinya apa, saudara? Ini berbicara mengenai bagaimana mereka hidup di dalam hipokrasi, kemudian mereka telah mempergunakan jabatan yang mereka punya dengan tidak benar, kemudian mempunyai ambisi yang besar, ya. Jadi mereka hidup untuk dirinya sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau disimpulkan, ini ditegur karena apa? Karena kemunafikan hidup mereka. Bapak Ibu, saya berdoa semoga kita dijauhkan dari dosa ini. Amin. Ya. Jangan sampai kita hidup di dalam kemunafikan. Yang ketiga yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah apa? Di ayat yang ke-46 dikatakan demikian. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Apa maksudnya, saudara? Ini yang ditegur Tuhan adalah mereka sama sekali tidak punya empati atau belas kasihan. Artinya begini, saudara, orang Yahudi itu kan kreatif, ya. Dari 10 perintah Allah, lalu dibuatlah hukum lagi dalam praktek sehari-hari menjadi 613 hukum. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi mereka punya kebiasaan untuk mempraktekkan satu demi satu hukum itu, dan kalau sudah sempurna, baru bisa mencapai surga, begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi dalam prakteknya adalah guru-guru ini atau ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi, mereka satu jari pun tidak menyentuh. Artinya mereka tidak melakukannya, tapi mereka memberikan hukum itu. Dan dalam waktu bersamaan, mereka tidak punya rasa kasihan kepada orang yang sedang melakukan itu dengan berjeri lelah, dengan mati-matian untuk bisa mencapai surga itu, begitu, ya. Jadi artinya bahwa mereka tidak punya belas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen sekian lama, lalu kita tidak punya belas kasihan, kita harus bertanya, saudara. Kita ini punya Kristus apa enggak? Contoh, ya, misalkan kita dalam hidup ini kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati ini dalam arti kita cukup, begitu, ya. Lalu suatu saat tiba-tiba kita tahu ada jemaat lain yang dalam kondisi susah. Dan kita punya kemampuan untuk bantu jemaat itu. Tapi kerap kali kita mengeraskan hati. Kita mengeraskan hati. Kenapa? Kita berpikir, wah, kalau saya bantu dia, jangan-jangan ke depan dia akan gandol saya, minta bantu terus. Nah, kadang-kala, saudara, kalau kita ingin bantu orang, jangan terlalu banyak berpikir. Ya, ada teman saya itu tidak mengenal Tuhan, bukan orang Kristen. Setiap lampu merah, kalau ada orang minta duit, dia kasih, saudara. Saya tanya, kenapa kamu kok royal sekali? Setiap lampu merah ada orang minta kamu kasih. Dia bilang, Pak, aku ini dulu nakal.
aku sering ke tempat pelacuran. Siapa tahu salah satu anak yang di jalan ini adalah anakku, dia bilang. Sampai ngomong begitu. Ya. Siapa tahu itu adalah bibitku, dia bilang. Oh, berarti dia memberi motivasinya beda, betul? Dia memberi untuk keturunannya, betul ya? Kalau orang Kristen memberikan bukan itu. Motivasinya adalah untuk apa? Karena kita punya kasih, amin? Ya. Jadi kalau saudara di lampu merah kalau mau ngasih, kalau Tuhan gerakkan kasih, kasih Jangan mikir lagi, ini kan ada sindikatnya, oh ini kan ini nanti, oh nanti dia malas, enggak jadi beli, enggak jadi kasih nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belas kasihan itu harus ada, ya. Yang keempat dan yang terakhir berkaitan mengenai kesaksian hidup. Kalau saudara perhatikan di ayat 47 sampai 52, intinya adalah mereka telah menjadi batu sandungan, ya. Hidup mereka tidak mencerminkan status mereka. Ya, menjadi batu sandungan itu artinya orang lihat justru menjadi bukan percaya tapi justru ingin meninggalkan Tuhan, begitu ya. Jadi 4 teguran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah saudara, kalau saudara membaca selanjutnya di ayat 52 ya. Di situ dikatakan apa? Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan kamu sendiri, telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi, ya. Jadi apa poinnya Tuhan Yesus? Dia ingin mengatakan bahwa apa? Kamu sudah menguasai Taurat, kamu sudah tahu banyak pengetahuan, dan seolah-olah kamu punya kuncinya. Tapi di lain sisi kamu tidak ingin untuk orang lain tahu itu, ya, sehingga orang mau percaya dipersulit. Seolah-olah eksklusif Taurat itu mirip mereka sendiri gitu ya. Sehingga Yesus mengecam mereka dan mengatakan, kamu harus bertobat. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan hanya milikmu, tapi juga milik banyak orang. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita harus bisa menjadi berkat supaya orang bisa juga mengenal Tuhan. Minimal kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil, yang bisa saudara lakukan adalah jangan membuat orang jauh dari Injil. Ya, contoh misalkan saudara sudah tidak nginjili, tidak pernah memberitakan Injil, tapi hobinya adalah membuat orang kecewa dan tidak ke gereja misalkan. Nah, itu dosa loh. Ya, artinya misalkan Anda dengan tutur kata, tingkah laku atau perbuatan membuat orang meninggalkan Tuhan karena saudara. Hati-hati. Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena engkau telah menutup jalan bagi orang itu untuk mengenal kebenaran, ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka punya kunci itu, mereka tahu kebenaran itu, tapi mereka tidak mau orang lain mengenal kebenaran itu, ya. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka mempersulit, ya. Nah, saudara, makanya saya selalu ngomong, ya, jadi orang Kristen, kalau ada jemaat baru, ajak ngomong. Kalau ada jemaat baru, sapa, ya. Nah, jadi kalau saudara ada orang-orang baru di sebelahnya, ajak ngomong, ngobrol, ya. Saya bersyukur tadi pagi ada jemaat kita yang sudah lama, ya, meninggalkan gereja kita. Satu kali ketemu saya dalam sebuah acara kedukaan kemarin. Lalu dia ngomong begini, Pak, saya sapa dulu, kemudian akhirnya kita ngobrol. Terus dari mulutnya keluar perkataan, Pak, saya jemaat GKJJ. Saya bilang, apa itu? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Loh, kamu enggak ke gereja itu lagi? Oh enggak, Pak, kami keliling-keliling. Lalu saya bilang apa? Kembali, Elion ini rumahmu, pulanglah. Dan puji Tuhan, mereka mengatakan, iya Pak, kami akan pulang. Dan hari ini datang suami istri, dan juga melayani dan berkomitmen akan melayani kembali. Saudara, mungkin Anda bisa kecewa dengan sebuah gereja, bisa Anda mungkin tidak setuju dengan pengaturan gereja itu. Tapi ketika Anda memisahkan diri dari gereja, yang mungkin dari kecil Anda di situ, mungkin Anda dari menikah di situ, mungkin Anda sudah puluhan tahun di situ, Anda akan merasakan akan menjadi orang asing di gereja yang baru. Anda akan merasa, kok tidak ada yang perhatiin saya,
Di Ellen Rungkut seminggu tidak datang, ada yang nanyain. Ini setahun tidak datang, tidak ada yang sing nanyain, begitu ya, misalkan. Nah, saudara harus memikirkan bahwa ada orang-orang yang melakukan itu, saudara ya. Mungkin karena kekecewaannya, kemudian meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Tapi pesan saya adalah, saudara, kalau Anda tidak bisa memenangkan orang, minimal jangan tutup pintu bagi dia untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu jadilah berkat ya. Nah, saudara, yang menarik kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-45, ini respon daripada orang yang ditegur ya, ayat 45. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Oke, saya mau tanya saudara. Yesus marah, mengecam orang Farisi. Di ayat 45 yang merespon itu siapa? Farisi apa bukan? Coba lihat ayat 45. Seorang dari antara, aneh kan? Yang dimarahin siapa? Yang jawab siapa? Betul? Saya mau tanya, kenapa orang Farisi dimarahin, ahli Taurat juga emosi? Yang bisa jawab tak kasih tiket menginap di gereja. Sebelah sini. Kenapa yang dimarahin orang Farisi, ahli Taurat yang emosi? Saya ini nanya. Aku ini nanya mau dijawab. Kenapa kok Yesus marah ke Farisi, kok ahli Taurat yang marah? Bagus sekali, luar biasa. Belum jawab ya. Sebelah sini coba. Kenapa Yesus marah ke orang Farisi, ahli Taurat malah yang emosi dan nyaut? Dia terkena juga. Terkena apakah dia? Karena apa yang Yesus katakan itu benar-benar menusuk, bukan saja menusuk hati, bukan saja orang Farisi, karena ahli Taurat dan orang Farisi adalah sami maon. 11-12. Mereka adalah pejabat agama pada zaman itu. Ahli Taurat yang merumuskan ya, orang Farisi yang membuat undang-undangnya. Sehingga yang terjadi adalah apa saudara? Mereka kong kali kong untuk kepentingan mereka. Makanya Yesus mengatakan setelah ayat 45, Yesus selalu balas lagi ya. Dilanjutkan apa? Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga. Coba dia tidak nyaut ya. Ketika dia nyaut mau protes, Yesus bilang, kamu juga celaka. Waduh, jangan sampai Tuhan memarahi kita celaka saudara. Tapi lebih senang kalau Yesus ngomong diberkatilah engkau. Amin. Pilih mana? Celakalah engkau atau diberkatilah engkau? Diberkatilah ya. Jadi jangan suka mengeluarkan kata-kata yang negatif ya. Nah, dalam bagian ini dikatakan, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Bayangkan saudara, satu jari pun. Ini adalah gambaran apa? Mereka itu bisa merumuskan hukum, bikin hukum yang berat-berat. Salah satunya Yesus pernah ditegur waktu murid-muridnya itu, mereka kan sedang lapar gitu ya. Lalu murid itu mengambil bulir-bulir gandum, lalu dilepaskan kulitnya. Itu pun dikecam saudara. Yesus menyembuhkan orang ya pada hari Sabat, itu dikecam, dan banyak kecaman-kecaman yang lainnya. Seolah-olah Sabat itu Tuhan begitu ya. Kalau saudara berkesempatan ke Israel, memang itu sampai hari ini dipraktekkan ya. Salah satu yang terkenal adalah waktu hari Sabat seperti sekarang ini ya. Kalau saudara hari Sabat di sana, kalau saudara nginep di hotel, nanti ada 2 lift saudara. Ada namanya lift Sabat, satunya lift biasa. Kalau lift Sabat ini saudara, orang Yahudi itu tidak boleh mencet. Jadi gimana caranya naik ke lantai 10 misalkan. Mereka akan masuk, nanti lift ini akan berhenti di setiap lantai.
Jadi kalau lantai 100 ya kalikan aja. Tapi mereka tetap boleh naik lift, cuma tidak boleh menyentuh. Ya. Kemudian mereka hukumnya kalau makan McDonald, di sana McDonald itu ya dagingnya, misalkan kalau daging sapi itu pinggang ke atas. Kalau sapi itu ada bagian tubuhnya ya, pinggang ke bawah ini tidak kosher atau haram hukumnya. Ya, artinya bahwa apa saudara? Mereka itu sampai hari ini masih mempraktekkan. Dan bukan itu saja, pada hari Sabat tidak boleh berjalan lebih daripada mungkin 2 kilometer, ya, tidak boleh. Nah, mereka ngakalinnya pakai apa? Pakai kendaraan, ya. Jadi tidak perlu jalan kaki dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya adalah mereka ditegur karena hidup mereka menjadi orang yang tidak benar. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kenapa mereka tersinggung, karena mereka merasa mereka di atas, superior, ya, sehingga apa? Anti teguran. Nah, ini bahaya. Kalau orang sudah tidak bisa ditegur oleh firman Tuhan, itu dikatakan apa? Hidupnya madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Kenapa? Karena tidak pernah bisa ditegur oleh firman Tuhan. Ya. Jadi kalau firman Tuhan sudah tidak menegur kita dan kita selalu tidak bisa terima ditegur oleh firman Tuhan, maka kita mirip dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka tidak suka ditegur, mereka anti teguran, makanya mereka marah. Ya, seolah-olah mengatakan, "Siapa lu Yesus? Anak tukang kayu, berani-berani menegur kami, pimpinan agama." Dan yang terjadi adalah mereka tidak terima. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita dapat menyimpulkan orang Farisi dan ahli Taurat, imannya itu tidak asli, tidak otentik. Kenapa? Karena mereka hidup dalam legalisme. Legalisme itu artinya selalu mengandalkan hukum, dikit-dikit hukum begitu ya. Nah, saudara, kemudian mereka hipokrasi, hidupnya munafik, tidak benar ya. Kemudian apa? Tapi di lain sisi, ini makanya saya kadang lucu ya. Mereka hidup tidak benar, tapi mereka merasa benar gitu ya. Gimana caranya itu ya? Hidupnya tidak benar, tapi merasa benar dan mengoreksi orang ya. Nah, ini kemudian mereka mengabaikan apa yang terjadi di sekitar mereka sehingga kehilangan pesan intinya, yaitu apa? Kasih terhadap sesama. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu ini ketidakotentikan mereka ya. Nah, Tuhan ingin mereka untuk hidup bersih. Bersih dari apa? Keserakahan, kejahatan, dan dipenuhi dengan keadilan dan kasih Tuhan ya. Karena itu saudara, mari kita belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ada sebuah firman mengatakan dalam Matius 11 ayat 26, "Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar." Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi belajarlah daripadaku. Jadi kita mau belajar daripada Yesus. Apa yang Yesus praktekkan saudara? Dikatakan yang pertama, kontra daripada yang 4 tadi adalah, Yesus adalah pribadi yang punya integritas tinggi. Apa yang dia omongkan, dia lakukan. Apa yang dia omongkan, dia kerjakan. Apa yang dia lakukan, jadi dia walk the talk ya. Kalau yang lalu kita sudah belajar bahwa orang yang menjadi murid Tuhan adalah walk as he walk ya, berjalan seperti Yesus berjalan. Nah, oleh karena itu saudara, dia punya integritas yang tinggi. Yang kedua, Yesus tidak munafik hidupnya. Dia bahkan mengecam orang yang berdoa seperti orang munafik. Doanya bertele-tele panjang, tidak jelas ya. Yesus mengecam orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, dia sangat berbelas kasihan. Bolak-balik di Matius, di Markus, di Lukas, Alkitab mencatat apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu lihat Lazarus, waktu meninggal, cecenya nangis-nangis. Alkitab katakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu Yesus lihat orang banyak itu lapar, tidak punya makanan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa saudara? Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan yang keempat, kalau berkaitan mengenai kesaksian hidup, sampai hari ini 2000 tahun lebih, Yesus tetap mempunyai dampak dalam kesaksian hidupnya.
Bahkan buku sekuler memasukkan Yesus di dalam 100 tokoh terbesar sepanjang masa. Ya, dia urutan kalau tidak salah belasan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dia melakukan semua itu, makanya dia berani menegur. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus belajar walk the talk ya. Kita mau melakukan itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan dapat disimpulkan apa saudara? Lalu bagaimana Pak hidup yang otentik itu? Yang pertama, dia harus hidup dalam kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran Tuhan, hidupnya itu tidak ada beban, ya. Dia akan menjadi orang yang dimerdekakan. Anak kita kalau bikin salah, dengar suara kita aja takut, betul enggak? Saya punya anjing namanya Max, saudara ya. Umurnya tuh 2 tahunan lah, tidak sampai 2 tahun. Hobinya, kalau kita lagi lengah, dia suka obrak-abrik tong sampah. Jadi setiap kali kita lagi ngobrol, dia akan ngumpet tiba-tiba dan sudah di depan tong sampah. Tapi yang menarik, kalau kita bilang, no, dia langsung kayak kaget terus langsung pergi gitu ya. Karena dia tahu bahwa dia salah. Ya. Nah, saya membayangkan seringkali saudara, kalau orang yang hidup dalam ketidakbenaran, itu akan gelisah hidupnya. Dia tidak akan sukacita. Kenapa? Karena dia berada dalam ketidakbenaran. Makanya hidup dulu dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Dan ketika dimerdekakan, maka hidupmu tanpa beban. Ya. Kalau engkau tidak korupsi, ya engkau tidak takut. Kalau engkau tidak mencuri, ya engkau tidak takut. Kalau engkau tidak berzina, ya engkau tidak takut. Kenapa? Karena engkau hidup dalam kebenaran. Nah, hasil akhirnya engkau akan hidup di dalam iman yang otentik ya. Karena itu saudara, kesimpulan semuanya, hanya orang yang hidup dalam kebenaran dan yang mau bergantung pada Roh Kudus, ia akan mampu memiliki iman yang otentik. Jadi kita tidak akan mampu sendiri. Kita minta Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Dan kebenaran itu menuntun kita dalam iman yang otentik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau mempunyai satu kehidupan yang penuh dengan kebenaran? Ya, jangan atau hindari drama-drama kehidupan. Jangan jadikan kekristenan sebagai panggung sandiwara. Jadi apa adanya. Kalau sudah begini ya begini sudah, begitu ya. Jadi jangan menjadi orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara untuk sungguh-sungguh punya iman yang otentik. Hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kadangkala ya Tuhan, lingkungan membuat kami menjadi orang yang bukan apa adanya. Sehingga itu berdampak kepada iman kami. Mungkin di dalam diri kami begitu rapuh, tapi kami mempertontonkan di luar bahwa kami begitu tangguh. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Berikan kami iman yang otentik, yang sungguh-sungguh. Dan kami tidak ingin menjadi seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya membersihkan cawan di luar, tapi yang di dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Bila hati kami pelihara untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Dan kebenaran itu pula yang menuntun kami menjadi orang percaya yang otentik. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Salibnya.
oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita berdoa yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam keotentikan, bukan menjadi orang yang munafik, bukan menjadi orang yang tidak punya belas kasihan, bukan menjadi orang yang tidak punya kesaksian atau tidak punya integritas. Kita rindu hidup kita menjadi hidup yang nyata, menjadi hidup yang real di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu mari kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjalani hidup yang otentik, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa. Kami rindu supaya firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, jangan sampai kami menjadi orang-orang seperti orang Farisi atau ahli Taurat, tapi kami punya satu iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, dan berkatilah firman-Mu supaya kami bukan saja dengar, tapi kami bisa lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita doakan gereja kita. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati, khususnya ada 16 orang yang pada tanggal 17 nanti akan sidi baptis dan atestasi di tempat ini. Kita doakan supaya mereka yang mendapatkan satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan untuk pembaptisan ini, supaya sungguh-sungguh mereka bisa lahir baru, hidup baru di dalam Tuhan, dan mereka juga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengingat untuk saudara-saudara kami, ada 16 orang yang akan dibaptis, sidi dan atestasi pada tanggal 17 nanti. Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan yang akan meteraikan akan iman mereka, supaya mereka tetap konsisten sampai pada akhirnya. Berkati supaya perjalanan mereka yang masih panjang Engkau sertai, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Berkatilah ya Bapa, bila Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku sedang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku sedang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya. Di bawahnya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Bait yang pertama. Tuhan yang pimpin jalanku. Jemaat bersilakan berdiri. Ku takutkan. Sertaku, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu ini Kau telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Kau mau menyucikan, kiranya Kau mau menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu. Kau mau juga tolong untuk setiap pengurus yang akan mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Biar segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kenaikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa pun
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh terpanggil untuk hidup dalam iman yang otentik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.